Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan kepadanya. Wahia min ahlil nar, dan tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat, dilahirkan untuk manusia, dan kalian beramal ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kita, laksanakan perintahnya. Kita jauhi larangannya. Kita syukuri nikmat pemberiannya. Nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa pula salam dan sholawat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam ajarannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebuah kisah yang telah dikisahkan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika di penghujung usianya, ia menceritakan kepada anaknya, "Wahai anakku, ada sebuah kisah, yaitu kisahnya seorang ahli ibadah yang telah memberikan sepotong roti kepada fakir miskin. Yang mana ahli ibadah itu ia beribadah selama 70 tahun lamanya. Setelah di penghujung usianya, singkat cerita, datanglah seorang wanita atau wanita cantik kepadanya dan merayunya atau menggodanya. Lalu lelaki ahli ibadah tersebut, ia tergoda dengan perempuan tersebut, lalu ia melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan layaknya seorang suami istri. Sehingga setelah 7 hari kemudian, lelaki ahli ibadah tersebut, ia menyesali daripada perbuatannya, menyesali daripada dosa-dosanya. Lalu ia keluar meninggalkan wanita itu dan meninggalkan tempat peribadatan itu. Ia pergi ke sebuah tempat permandian. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang pengemis meminta sesuatu daripada sang ahli ibadah tersebut. Ternyata lelaki tersebut tidak memiliki apa-apa. Ia hanya memiliki 2 potong roti. Lalu lelaki ahli ibadah tersebut memberikan 2 potong roti kepada 2 orang pengemis tersebut. Nah, singkat cerita, lelaki tersebut meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menimbang amal kebaikannya, amal perbuatannya, amal ibadahnya selama 70 tahun ditimbang dengan dosanya yang selama 7 hari. Ternyata dosa yang selama 7 hari yang berzina kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dibandingkan amal ibadahnya selama 70 tahun. Sehingga singkat cerita, malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka pun bertengkar untuk mendapatkan lelaki tersebut. Malaikat penjaga neraka berkata, "Ini milik saya." Dan malaikat penjaga surga juga berkata, "Ini milik saya." Lalu turunlah malaikat Jibril untuk mengadili di antara keduanya. Akhirnya amalnya pun juga ditimbang. Ternyata singkat cerita,
amal ibadah lelaki seorang penzina tersebut, ahli ibadah lalu dia berzina, lebih berat dosanya selama 7 hari dibandingkan amal ibadahnya dengan amal ibadahnya selama 70 hari. Lalu malaikat Ridwan berkata lagi kepada malaikat Jibril, tunggu sejenak, masih ada lagi amal perbuatannya, yaitu bersedekah dengan 2 potong roti. Lalu dosanya selama 7 hari tersebut ditimbang dengan amal perbuatannya yang memberi sedekah dengan 2 potong roti ditimbang. Ternyata apa yang terjadi? Lebih berat amal perbuatannya yang bersedekah dengan 2 potong roti sehingga menyebabkan lelaki tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pelajaran yang terpenting dari beberapa buah hadis tersebut dan juga dari beberapa buah kisah tersebut, yang pertama ialah marilah kita senantiasa untuk selalu menjaga lisan kita dan menjaga daripada tutur kata kita. Marilah kita berkata baik atau kita lebih baik diam, dan juga kita memuliakan daripada tetangga dan juga tamu kita. Mungkin inilah beberapa nasihat yang kami berikan. Bila ada benarnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salahnya, itu semua dari kekhilafan kami sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.